Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pemrograman terstruktur ISC kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem informasi apotek. Dari anggota kami sendiri ada Muhammad Izadi Reza, Farel Arazi, dan Rizky Agung. Kemudian dari latar belakang yaitu apotek adalah sebuah tempat jasa yang bergerak di bidang farmasi yang tenaga kerja lapangannya kebanyakan dari orang yang bergerak sebagai apoteker. Kemudian untuk mengurus hal seperti obat diperlukan pencatatan yang rapi dan belum semua apotek memiliki pencatatan yang rapi seperti pada apotek milik mitra kami yang bernama Fadil. Eh, Apotek yang dimiliki Fadil pencatatan obatnya masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pencatatan. Maka dari itu kelompok kami berinisiatif untuk membuatkan sistem informasi untuk melakukan pencatatan. Next. Kemudian dari rumusan masalah yang pertama itu bagaimana proses pembuatan untuk sistem informasi yang akan dibuat, dan yang kedua yaitu bagaimana hasil akhir dari sistem informasi yang akan dibuat. Tujuan dari adanya proyek ini adalah membuat sistem informasi yang sesuai dari kebutuhan dari narasumber yang telah diwawancara, yang berfungsi untuk membuatkan sistem informasi pencatatan yang mudah untuk digunakan. Kemudian pada pengembangan software ini kami menggunakan metode waterfall. Metode ini memiliki sifat pendekatan yang sistematis, dimulai dari menganalisa kebutuhan sistem, kemudian proses desain, tahap pengembangan, sampai ke akhir adalah yaitu tahap pengujian, yang setiap langkahnya dikerjakan satu persatu secara berurutan. Kemudian requirement analysis, berdasarkan hasil wawancara, beliau melakukan pencatatan stok secara manual atau menggunakan buku. Maka dari itu kami berinisiatif membuat proyek untuk membantu teman kami. Kemudian kita mendapatkan user requirement berupa sistem dapat melakukan register akun, login, logout, menambahkan daftar obat, menghapus daftar obat, mengedit daftar obat, melakukan pencarian obat, dan dapat mengedit akun. Kemudian dari yang selanjutnya itu adalah identifikasi aktor dengan kode aktor KA1, nama aktornya admin, dengan deskripsi aktor atau persona. Reza adalah seorang apoteker dan bekerja sebagai pegawai di apotek. Sebagai bagian dari pekerjaannya, Reza membutuhkan sebuah sistem yang dapat menampilkan persediaan obat yang tersedia dan mengkategorikan obat untuk mempermudah pekerjaannya. Kemudian dari user requirement yaitu admin dapat melakukan registrasi di sistem, dapat melakukan login di sistem, dapat melakukan logout dari sistem, dapat melakukan perubahan profil, dapat melakukan hapus profil, dapat melakukan input data, dapat melakukan edit data, dapat melakukan menghapus data, dan dapat melakukan pencarian obat. Kemudian dari sistem requirement specification yang fungsional yaitu software atau sistem dapat menampilkan formulir register admin, dapat melakukan register, dapat menampilkan halaman login, dapat melakukan logout, dapat menampilkan halaman daftar obat, dapat menampilkan halaman untuk membuat data obat, dapat membuat data obat, dapat menampilkan halaman untuk memperbarui obat, dapat memperbarui data obat, dapat menghapus data obat, dapat melakukan pencarian obat, dapat mengedit profil admin, dan yang terakhir adalah dapat menghapus profil. Kemudian untuk yang non-fungsional sendiri yaitu sistem dapat memvalidasi form registrasi kurang dari 5 detik, dapat memvalidasi perubahan profil kurang dari 5 detik, dapat
memvalidasi edit data obat kurang dari 5 detik, dapat melakukan pencarian obat berdasarkan input kurang dari 5 detik, dapat login kurang dari 5 detik, dapat logout kurang dari 5 detik, dan dapat menghapus data obat kurang dari 5 detik. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Izhari Reza, silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, setelah kami melakukan requirements analysis, kami melanjutkan ke tahap desain. Kami mulai dengan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana ERD ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas yang ada di dalam database. Jadi database kami ini terdiri dari dua entitas yang saling berhubungan, yaitu yang ada admin apotek dan entitas obat. Di mana admin apotek ini, satu admin apotek dapat mendata banyak obat. Nah, di dalam entitas ini terdapat atribut-atributnya masing-masing. Untuk admin apotek sendiri, memiliki primary key berupa ID, dan atribut lainnya yaitu berupa nama, username, email, password, dan nomor HP. Sedangkan untuk entitas obat, memiliki primary key berupa ID obat, dan atribut berupa nama, harga satuan, harga strip, dan stok. Selanjutnya kami membuat sebuah data flow diagram atau biasa disebut DFD, di mana DFD ini merupakan diagram yang menggambarkan aliran jalannya suatu program atau flow dari suatu program tersebut. DFD ini kami membuat hingga 3 level. Yang pertama itu adalah level 0, di mana level 0 ini merupakan diagram yang penggambarannya paling umum untuk program tersebut. Seperti diagram ini, di mana SI Apotek memiliki dua proses, yaitu dari admin dan data obat. Jadi dari admin akan mengirimkan data admin dan data obat ke dalam sistem informasi, di mana data obat tersebut akan diteruskan ke dalam proses data obat. Nah, dari data obat ini kembali ke sistem informasi dan diproses sehingga menampilkan info obat kepada admin. Selanjutnya untuk DFD level 1. DFD level 1 ini merupakan penggambaran DFD yang lebih mendetail daripada level 0, di mana pada level 1 ini sudah menggambarkan seluruh proses yang terjadi di sistem informasi tersebut. Di sini kami mencantumkan semua fitur yang ada dalam sistem informasi tersebut. Fitur yang ada dapat dilihat ada login, register, logout, edit profil, hapus profil, tambah obat, edit obat, hapus obat, dan pencarian obat. Jadi dapat dilihat dari hampir semua proses yang terjadi, ini semua melibatkan data dari database yang sudah kami siapkan. Penggambaran database ini dapat digambarkan dengan lambang 2 garis dan di tengahnya nama database-nya. Bisa dilihat untuk dapat mengakses semua fitur yang ada, diperlukan login terlebih dahulu. Dan untuk dapat melakukan login, maka perlu terdapat akun yang terdaftar dan dapat mendaftarkan akun menggunakan fitur register. Selanjutnya untuk DFD level 2, DFD level 2 ini merupakan versi lebih rincinya lagi, di mana masing-masing proses yang ada itu digambarkan dalam bentuk diagram. Kita mulai dari yang pertama, itu ada diagram login, di mana alurnya setelah calon pengguna atau calon admin menginput data login, maka data login tersebut akan divalidasi dari database yang bernama user. Setelah data yang divalidasi tersebut benar, maka akan melanjutkan dengan masuk ke akun pengguna dan masuk ke halaman utama dari sistem informasi apotek. Selanjutnya untuk DFD register, alurnya yaitu calon pengguna akan memasukkan data register yang diperlukan berupa nama, username, email, password, dan nomor HP. Data register tersebut kemudian akan disimpan ke database user, di mana setelah tersimpan dalam database user, akun akan terdaftar dan dapat digunakan untuk login. Selanjutnya untuk DFD logout,
Alurnya berupa admin akan mengklik tombol logout, kemudian setelah melakukan validasi ke database user, akun akan keluar dan kembali ke halaman login. Kemudian untuk edit profil, alurnya berupa admin akan setelah memilih menu edit profil, admin akan memasukkan data baru yang ingin diperbarui dalam profil, kemudian data tersebut akan diupdate di database user. Setelah itu, tampilan data akan sesuai dengan data terbaru. Kemudian untuk hapus profil, setelah admin memilih fitur hapus profil, maka profil atau akun yang ingin dihapus tersebut pertama akan dihapus dari database user. Nah, hasilnya maka akun tersebut tidak akan muncul lagi di list akun dan tidak dapat dilakukan untuk login. Selanjutnya untuk fitur tambah obat, admin akan memilih fitur tambah obat kemudian memasukkan data obat yang diperlukan. Data obat tersebut akan dikirimkan ke database obat dan setelah disimpan, maka data obat tersebut dapat kita lihat pada tampilan list obat. Selanjutnya untuk edit obat, data obat yang tersedia dapat diedit setelah admin memilih fitur edit, maka admin akan memasukkan data yang ingin dia ubah. Kemudian data tersebut akan diupdate dalam database obat, dan setelah terupdate maka hasilnya dapat dilihat dengan data yang sudah diperbarui tadi. Selanjutnya untuk hapus obat, admin setelah memilih fitur hapus obat, maka obat yang akan dihapus tersebut akan dihilangkan atau dihapus dari database obat. Kemudian obat tersebut tidak akan tampil lagi dalam list obat. Dan untuk fitur yang terakhir yaitu cari obat, admin akan memasukkan kata kunci atau keyword ke dalam kolom pencarian. Setelah itu sistem akan mencoba mencari kata kunci tersebut di dalam database obat. Setelah itu sistem akan menampilkan hasil pencarian sesuai dengan kata kunci dan yang sudah dicocokkan dengan database obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farel. Oke, terima kasih Mas Reza atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arsitektur mapping. Jadi untuk arsitektur mapping yang kita pakai itu adalah transaction mapping, yaitu transaction mapping itu mempunyai tiga elemen, yaitu pertama adalah incoming flow, lalu ada transaction flow, dan yang ketiga ada output flow. Jadi untuk yang di slide ini kita memilih bagian yang masuk ke dalam transaction flow dari DFD level pertama. Oke, misalnya di next. Oke, karena kita sudah memilih flow, sudah memilih fitur yang masuk ke dalam transaction mapping, sini kita sudah membuat diagramnya. Dan untuk yang bagian menerima instruksi dari admin, itu merupakan bagian dari incoming flow. Dan untuk bagian pendataan, itu merupakan bagian dari transaction flow, dan sisanya adalah output flow yang merupakan hasil output dari pendataan yang dilakukan. Mungkin bisa di next. Oke, jadi di sini ada first level factoring yang di sini ada first level factoring. Oke, di next. Oke, jadi di sini ada second level factoring. Jadi untuk melakukan pendataan stok obat harus dilakukan instruksi dari admin. Lalu admin akan mendata stok obat tersebut. Lalu akan terjadi proses pendataan stok obat yang dilakukan oleh admin. Untuk proses pendataan stok obat contohnya adalah dapat mencari data stok obat, lalu dapat memperbaharui stok obat, lalu dapat menghapus stok obat, dan dapat menambah stok obat. Jika kita ingin melakukan
perbaharuan stok obat atau mengupdate obat, maka kita harus memilih data stok obat yang akan diperbaharui dulu, lalu kita akan melakukan perbaharuan obat. Setelah itu kita akan mengonfirmasi, lalu setelah melakukan perbaharuan obat, maka sistem akan melakukan konfirmasi instruksi kepada admin. Lalu jika ingin menghapus stok obat, maka admin tinggal memilih stok obat yang akan dihapus. Lalu sistem akan meminta konfirmasi dari admin. Lalu jika misalnya admin ingin menambah stok obat, maka admin hanya menambahkan stok obat dengan detail. Lalu setelah itu sistem akan meminta konfirmasi dari admin. Setelah sistem mendapatkan konfirmasi, maka akan ditampilkan data dari stok obat. Mungkin bisa di next. Oke, jadi ini ada refine first iteration. Jadi refine first iteration adalah lebih tepatnya itu seperti second level factoring yang lebih disingkatkan. Jadi untuk melakukan pendataan stok obat, maka itu diperlukan instruksi dari admin. Maka setelah itu admin langsung melakukan proses pendataan stok obat. Lalu untuk setelahnya itu sama seperti slide sebelumnya. Ini bisa di next. Arsitektur mapping juga hampir sama dengan slide tadi. Bedanya di sini dibawahi oleh Apotek. Ini bisa di next. Ini bisa. Oke, kemudian selanjutnya yaitu state transition diagram atau STD. Yang pertama dari state mulai akan langsung menuju state idle yang akan terdapat dua state lanjutan, yaitu state create account dan state membaca login. Yang pertama itu create account, apabila gagal akan kembali ke state idle, dan apabila berhasil akan save data kemudian kembali ke state idle. Kemudian untuk login kemudian akan langsung lanjut ke validasi akun, apabila gagal akan kembali ke state idle, dan apabila berhasil akan menampilkan halaman home. Dari halaman home akan terdapat fitur yang dapat diakses oleh pengguna, yang seluruhnya dapat diakses. Kemudian dari edit profil hingga hapus profil, apabila berhasil akan langsung save data dan menampilkan datanya kemudian ke home. Dan untuk pencarian obat, apabila berhasil akan menampilkan obat kemudian langsung ke home. Kemudian fitur yang terakhir yaitu logout. Dari fitur logout akan kembali ke state idle, kemudian apabila pengguna meng-close state akan berakhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu desain dari tampilan aplikasi kami. Jadi seperti inilah desain dari halaman login atau state ID yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah form registrasi atau pendaftaran. Kemudian ada halaman setelah login atau halaman home, langsung data obat. Kemudian ada edit profil, halaman edit profil, halaman ganti password, dan halaman tambah obat, halaman edit data obat, dan halaman data dari user yang terdaftar pada aplikasi. Kemudian dari tahap pengembangan yaitu pemrograman secara terstruktur. Ini dia pada tahap pengembangan. Oke, selanjutnya lanjut ke tahap testing. Yang pertama yaitu black box testing. Testing bisa dilanjutkan oleh Mas Farel. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Rizky. Jadi black box testing adalah merupakan pengujian untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa harus mengetahui struktur kodenya terlebih dahulu.
Kami juga menggunakan metode white box testing dengan menggunakan flow graph, diagram, dan menghitung cyclomatic complexity-nya. Untuk white box testing ada di dokumen. Oke, bisa di next. Oke, sekarang kita akan menjelaskan mengenai test case login. Jadi deskripsi pengujian yang kita lakukan adalah kita login sebagai admin dengan mengisi kolom username dengan kata user, dan kolom password diisi dengan kata password, lalu mengklik tombol login. Lalu hasil yang diharapkan adalah akses login user berhasil, sistem akan menampilkan halaman daftar obat. Oke, lalu ada yang kedua itu login sebagai admin dengan cara mengisi kolom username dengan kata user dan kolom password diisi dengan QWERTY UYAP, lalu mengklik tombol login. Jadi hasil yang diharapkan itu adalah hasil login gagal. Jadi hasil yang diharapkan itu akses login gagal, tampilan tetap berada di halaman login dan menampilkan pesan error, yaitu username atau password yang Anda masukkan salah. Lalu ada test case register, jadi itu deskripsi pengujian. Yang kita lakukan adalah melakukan registrasi akun dengan mengisi nama, username, email, password, dan nomor handphone. Lalu hasil yang diharapkan adalah akun baru berhasil dibuat dan disimpan dalam database, kemudian menampilkan halaman login. Lalu yang kedua, melakukan registrasi namun ada salah satu atau lebih kolom yang tidak diisi. Hasil yang diharapkan adalah registrasi gagal, akan muncul pesan yang meminta untuk mengisi kolom yang kosong. Lalu yang ketiga, melakukan registrasi tapi password yang diisi kurang dari 8 karakter. Hasil yang diharapkan adalah registrasi gagal, akan muncul pesan yang menyatakan bahwa password minimal terdiri dari 8 karakter. Next. Selebihnya ini adalah testing dari black box. Kita next lagi, Mas Sadi Reza. Maka setiap fitur akan ada test case-nya. Next lagi. Oke. Mungkin bisa lanjut ke white box testing. Untuk white box testing akan dijelaskan oleh Mas Sadi Reza. Oke, baik. Terima kasih, Mas Farel. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan testing yang kami lakukan yang menggunakan metode white box testing. White box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Pada pengujian metode white box ini kami menggunakan basis path dengan membuat fungsi dan flow graph yang akan diuji, lalu menghitung cyclomatic complexity-nya. Jadi kita mulai dari fitur yang pertama yaitu ada login. Di sini kami menampilkan fungsi dari loginnya itu atau codingannya. Kemudian kami menggambarkan flow graph dari login tersebut. Dari flow graph ini kami dapat menghitung cyclomatic complexity atau CC-nya, di mana dengan menggunakan sejumlah rumus ini CC-nya dapat dihitung. Jadi yang pertama yaitu ada jumlah region. Untuk login terdapat 4 region. Kemudian untuk login terdapat 8 edge yang akan dikurangi dengan 6 node ditambah 2 yang hasilnya 4. Dan untuk fitur ini terdapat 2 predikat node ditambah 1 dengan berarti hasilnya 3. Untuk jalur independen terdapat 4 jalur dalam fitur ini. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu fitur register. Di sini setelah ini kami menampilkan codingannya. Berikut adalah flow graph registernya dengan sisi untuk jumlah region terdapat 2. Untuk edge dikurangi node dengan kemudian ditambah 2 dengan hasil 2. Dan untuk perhitungan predikat node ditambah 1 menghasilkan 2. Untuk jalur independennya tersendiri di register ini hanya terdapat 2 jalur. Kemudian selanjutnya untuk fitur logout, berikut flow graph-nya. Hanya ada 2 node dengan 1 edge, dengan 1 jumlah region, dan fitur ini memiliki 1 jalur independen saja. Untuk edit profil, untuk flow graph-nya sendiri, terdapat 5 node dengan 6 edge, dan
memiliki 3 region. Untuk jalurnya, fitur ini memiliki 3 jalur independen. Kemudian fitur hapus profil ini, sama dengan fitur logout tadi, hanya memiliki 2 node dan 1 edge, dan 1 region, dan juga hanya memiliki 1 jalur independen. Untuk fitur tambah obat, ini sama dengan fitur edit obat. Fitur edit obat, ini juga sama dengan fitur, tambah obat dan maaf tadi edit profil. Untuk fitur hapus obat, ini sama dengan logout dan hapus profil. Dan fitur cari obat itu sama juga dengan logout, hapus profil, dan hapus obat yang sebelumnya. Dengan 1 jumlah region, 2 node, 1 edge, dan 1 jalur independen. Oke, gas ya. Oke, jadi untuk terakhir kita akan melakukan demo untuk produk yang sudah kita bikin atau sistem informasi yang telah kita bikin. Mungkin pertama kita akan meregister sebuah akun dulu. Mungkin masih bisa di-reset, tolong, Mas. Oke, jadi jika ingin membuat akun atau registrasi, kita harus mengisi pertama nama dulu, username, email, password, konfirmasi password, dan juga nomor HP. Mungkin bisa dicoba, Mas. Atas nama Farel. Nah, username-nya user, coba. Nah, itu emailnya. Nah, lalu passwordnya password juga, lalu konfirmasi password juga, dan nomor HP. Oke, coba didaftarkan. Baik, jika sudah, ketika berhasil, maka akan ada akun berhasil dibuat. Lalu kita coba login dengan akun yang tadi. Oke, sudah masuk ke sistem informasinya, lalu kita akan mencoba fitur daftar obat. Nah, jika ingin mendaftarkan obat, jika ingin menambah obat, mesti diklik dulu, Mas. Nah, lalu kita harus mengisi nama obat, harga satuan, harga strip, dan juga stok dari obat itu. Mungkin kita coba eh, Mas Reza, coba tulis nama obat vitamin. Lalu harga satuannya coba 1.000, lalu harga stripnya 10.000, lalu stoknya coba 10. Lalu disubmit, maka obat akan masuk ke daftar list stok obat gitu. Lalu kita akan mencoba untuk mengupdate obatnya dengan mengedit itunya. Nah, lalu tinggal klik saja ikonnya, lalu kita bisa langsung mengubah apa yang ingin kita ubah. Mungkin bisa dicoba nama vitaminnya menjadi vitamin C, coba, Mas. Coba di submit. Nah, nanti akan langsung berubah. Lalu kita akan mencoba untuk mendelete obatnya. Coba diklik, Mas, delete obatnya di yang tombol merah itu. Lalu akan ada konfirmasi untuk menghapus. Oke, jadi itu untuk CRUD-nya. Lalu kita akan coba untuk mengedit profile. Coba masuk, Mas, ke edit profile. Nah, di sini kita bisa untuk mengubah foto profil kita, bisa untuk mengubah nama kita, username kita, email kita, juga nomor HP kita. Lalu coba, Mas, diubah Farel menjadi Reza. Lalu coba submit. Nah, sudah. Ini aman. Lalu kita coba untuk logout, coba, Mas, kita akan coba logout. Ada yang ketinggalan dicari obat.
Oh iya, kita Mungkin kita bisa coba kita di sini juga demonya bisa, cari obat. lalu kita di sini juga bisa mencari obatnya dengan cara ada fitur untuk mencari obatnya. Coba kita cari, eh kita cari coba aspirin, Mas, coba. Maka akan jika bisa kita klik aspirin, maka akan langsung keluar detail obatnya gitu. Mungkin kita juga bisa masuk ke fitur edit profil, Mas, coba. Oke, jadi untuk edit profil ini kita bisa untuk eh, merubah nama, merubah username, merubah email, dan juga merubah nomor handphone. Lalu kita juga bisa merubah foto profil juga. Lalu tinggal di-submit aja. Coba submit, maka akan ada konfirmasi seperti itu. Iya, untuk fitur data Mungkin user Mas bisa ditampilkan. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah user-user yang sudah terdaftar melalui registrasi di halaman login. Kita bisa melakukan edit dan penghapusan ataupun penghapusan. Bisa melakukan apa? Bisa melakukan coba edit dulu, Mas. Edit dulu untuk profilnya. Nah, akan muncul seperti ini dan kalau dihapus bisa kita coba hapus profil Reza agar langsung sekalian terlogout. Oke, kita hapus. Oke, karena Reza saat ini digunakan maka akan langsung terlogout dan harus mendaftarkan akun terlebih dahulu di create account lagi. Oke. Mungkin itu semua dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.